Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in wala murudin yawadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singorojo, Ibu Dian Milasari MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Singorojo. Yang kami banggakan anak-anakku peserta didik SMA Negeri 1 Singorojo, khususnya peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, di masa pandemi seperti ini, seperti kita ketahui, pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Begitu juga kegiatan MPLS ini. Namun harapan kami, walaupun kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara daring, namun tidak menurunkan semangat, tidak menyurutkan niat kalian untuk belajar, untuk maju, untuk meraih cita-cita. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Bapak Ibu Panitia untuk menyampaikan materi kaitannya dengan pembelajaran di kebiasaan baru dan pembelajaran jarak jauh, khususnya di SMA Negeri 1 Singorojo. Namun ada baiknya sebelum saya mulai materi di sini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Jamhuri MPD. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Di samping itu, saya juga diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, saya kira cukup. Mari kita mulai materi kita. Kami mohon sebelum dimulai anak-anakku semuanya bisa memperhatikan betul materi kali ini, karena ini nanti menyangkut tentang pembelajaran kalian, khususnya di masa pandemi seperti ini di SMA Negeri 1 Singorojo. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan materi di sini. Dan jika ada nanti pertanyaan atau komentar kaitannya dengan materi, dengan pembelajaran, silahkan nanti berikan komentar, bisa di WA group atau nanti di media-media yang disediakan. Baik, langsung kita mulai saja ya. Jadi penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru dan pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Jadi kita mulai dulu bagaimana sih pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru di era new normal ini. Nah, materi ini saya ambil dari sosialisasi atau rapat dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah yang sudah saya sesuaikan. Jadi ada beberapa hal yang saya hilangkan dan sesuaikan dengan kondisi di SMA Negeri 1 Singorojo. Pendahuluan perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah melalui gugus tugas telah menetapkan. Jadi ada beberapa zona, yaitu yang pertama zona hijau. Jadi ini yang tidak ada yang positif COVID, kemudian ada zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Nah, kebetulan kalau saya tidak salah ini Kabupaten Kendal ini termasuk zona merah. Nah, karena itu kita menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh.
Dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan pada tahun pelajaran 2020-2021, pembelajaran dimulai 13 Juli 2020. Namun, pembelajaran tetap menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga pendidikan menjadi prioritas utama dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan. Nah, intinya pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini tetap dimulai bulan Juli ini. Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah sesuai pedoman memasuki masa kebiasaan baru. Ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru dan pengenalan lingkungan sekolah pada satuan pendidikan, baik itu di SMA, SMK, dan SLB. Kita lanjutkan. Prinsip yang pertama, menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik atau guru, tenaga kependidikan, dan warga satu pendidikan sebagai hal yang utama. Jadi yang diutamakan pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan melalui tahun pelajaran sesuai kalender akademik. Ya, ini yang tadi saya singgung. Jadi memastikan bahwa pembelajaran atau tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai bulan Juli atau 13 Juli 2020. Karena kemarin sempat ada wacana akan diundur bulan Januari. Ternyata ini tetap dilaksanakan pada bulan Juli. Yang ketiga, melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan warga sekolah dari potensi penularan COVID dengan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh secara efektif. Ya, jadi seperti kita ketahui, pembelajaran di SMA 1 Singorojo yang sudah berlangsung ini ya, termasuk kegiatan MPLS ini, dan pembelajaran kelas 11, 12 semuanya masih dalam bentuk belajar dari rumah atau PDR, belajar dari rumah, dan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita lanjutkan. Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan pendidikan sesuai tatanan norma baru. Nah, apa saja kalau kita nanti akan melaksanakan pendidikan dengan tatanan norma baru? Jadi persyaratan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan baru yang utama adalah merupakan satuan pendidikan di kabupaten atau kota zona hijau. Zona hijau itu apa? Zona hijau itu jika 2 minggu terakhir tidak ada PDP, orang positif COVID-19, dan orang dari luar area yang terjangkit yang ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19. Nah, kebetulan kalau saya tidak salah ini Kendal ini masih zona merah. Yang kedua, memperoleh izin pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi harus ada izinnya. Dan memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah yang diverifikasi oleh tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran di tingkat cabang dinas. Dia harus ada verifikasi. Memperoleh persetujuan dari orang tua atau komite sekolah. Jadi begitu. Jadi kalau akan melaksanakan pembelajaran dengan kebiasaan baru ini syaratnya cukup banyak ya. Tentunya tadi untuk berhati-hati demi keselamatan bersama. Tambahnya, surat pernyataan kepala sekolah berisi telah melaksanakan COVID-19 bagi warga satuan pendidikan secara intensif, memiliki tim persiapan penyelenggaraan sesuai kebiasaan baru tingkat satuan pendidikan, memiliki SOP pencegahan penularan COVID-19. Jadi sangat komplit sekali persyaratannya jika akan melaksanakan pembelajaran dengan kebiasaan baru ini. Prosedur penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Nah, ini cukup detail ya. Jadi membentuk tim persiapan, menyusun SOP pembelajaran, menyiapkan penyelenggaraan pembelajaran, berkoordinasi dengan gugus tugas, dan seterusnya. Jadi cukup banyak prosedurnya nanti kalau sekolah akan melaksanakan
pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Saya percepat aja untuk materi ini. Nah, model pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini cukup penting ya. Jadi kita lihat dari sini yang hijau nih. Sekolah harus dalam atau masuk dalam zona hijau. Nah, pertama ini. Kemudian Pemda atau Kemenak memberi izin. Nah, jadi pertama gini, kalau sekolah tidak dalam zona hijau, berarti harus pembelajaran jarak jauh secara penuh. Kemudian kalau Pemda atau Kemenak tidak berizin, nah ini juga harus PJJ. Sekolah tidak bisa memenuhi daftar periksa, harus melaksanakan PJJ. Orang tua tidak menyetujui, harus masuk PJJ. Nah, kalau 4 hal ini bisa dipenuhi semua, baru peserta didik bisa memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap sesuai protokol kesehatan. Jadi seperti itu rinciannya. Jadi kalau 4 hal ini nanti bisa dipenuhi, nah ini baru mungkin sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau 4 hal ini tidak bisa dipenuhi, ya seperti ini, masih tetap PJJ seperti sekarang ini yang kita laksanakan. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Wah, ini ya. Jadi untuk melaksanakan itu detail sekali. Yang pertama, memiliki ketersediaan sarana sanitasi, toilet bersih, tempat cuci tangan, kemudian desinfektan. Nah, ini sudah kita penuhi, itu nomor 1. Kedua, memiliki akses layanan kesehatan ke rumah sakit, klinik, puskesmas. Dan ketiga, memiliki kesiapan area wajib masker. Jadi kalau ke sekolah, ini anak-anakku semua, karena kalian peserta didik baru, jangan lupa kalau datang ke sekolah, umpama mengurusi hal-hal yang penting, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harus cuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak, memakai masker seperti itu, atau face shield juga bisa. Dan sebelum masuk sekolah juga harus, ini nomor 4 ini ya, harus diukur menggunakan termogan. Nah, dipastikan jangan melebihi 38 derajat. Yang kelima, memiliki pemetaan warga sekolah yang tidak boleh mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Nah, ini detail ya ABC-nya. Dan nomor 6, memiliki kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran. Jadi harus ada kesepakatan juga oleh komite atau orang tua. Nah, ini baru bisa. Nah, pembiasaan baru pembelajaran sesuai protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, ini penting, harus diperhatikan ini. Sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi kalau nanti sudah dimulai new normal, pembelajaran tatap muka, yang pertama apa? Sebelum dan sudah pembelajaran harus mematuhi protokol kesehatan ya, menggunakan transportasi sesuai protokol kesehatan. Jadi transportasinya juga harus yang sesuai aturan protokol kesehatan, seperti harus 50 atau 70% di dalam transportasi, harus menjaga jarak. Dan ini juga sebelumnya harus cuci tangan, harus sebelum masuk sekolah harus di termogan, dan seterusnya. Saat pelaksanaan pembelajaran, yang pertama mengecek suhu tubuh. Nah, ini jadi kalau Anda nanti masuk sekolah, pasti itu dicek suhu tubuhnya. Kalau melebihi 38, nanti belum diperbolehkan. Harus memakai masker. Jadi sekali lagi, kalau nanti kalian masuk sekolah harus menggunakan masker. Jadi tidak diperbolehkan kalau tidak memakai masker. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Terakhir, melaporkan jika ada yang mengalami gangguan. Kemudian pengaturan kelas, jadwal, dan pembelajaran. Jadi yang pertama, menyederhanakan kurikulum sesuai kondisi siswa. Ya, seperti kita ketahui atau nanti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, nanti akan ada pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Ya, kira-kira sistemnya juga seperti ini ya, bisa melalui video atau melalui aplikasi Jaga Ratu. Nah, kurikulumnya ini juga kita sederhanakan ya, kita
katakanlah kita minimalkan gitu. Mengatur jadwal belajar, jam belajar sehari 4 jam. Ya, jadi sehari hanya 4 jam kalau ini nanti tatap muka. Mengatur jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 18 anak dan jumlah siswa dalam satu sekolah. Nah, ini juga tidak boleh penuh berdesak-desakan seperti biasa, tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, memperkuat pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang sekarang kita lakukan dan ini penting. Jadi sekarang yang kita laksanakan pembelajaran jarak jauh, baik itu koordinasi lewat WA grup kelas, kemudian pembelajaran melalui Jaga Ratu, kita juga berapa kali menggunakan tatap muka seperti pakai Google Meet, mungkin juga akan melalui aplikasi-aplikasi lain seperti Klase atau mungkin Zoom dan seterusnya, nanti bisa diikuti oleh kalian dan akan dikoordinasikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, mungkin juga nanti akan ada tugas-tugas harus dikirim. Nah, ini juga kita masih memakai aplikasi web Jaga Ratu di alamat jagaratu.kentangkalong.id atau yang kita pakai juga ini dalam kegiatan MPLS. Nah, penyederhanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum kontekstual. Ya, kita ketahui nanti kurikulumnya atau materinya kita buat mungkin lebih sederhana, tidak sepadat kalau pembelajaran di kelas. Yang kedua, peningkatan kapasitas guru dalam penguasaan teknologi dan pembelajaran. Nah, ini juga sebenarnya tidak hanya guru, juga siswa. Jadi kita pembelajarannya sudah berbasis teknologi. Nah, ya seperti tadi saya sampaikan, kadang kita memakai Jaga Ratu, memakai WA, memakai Google Meet, mungkin memakai Microsoft Office 365, kayak Klase, bisa pakai Rumah Belajar. Banyak media atau teknologi yang bisa kita pakai. Inovasi pembelajaran mengarah pada kreativitas dan problem solving melalui pengembangan project based learning. Nah, nanti mungkin juga ada ini penugasan di rumah yang dalam bentuk project based learning. Jadi Bapak Ibu guru mungkin akan memberi kalian tugas project yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Pemanfaatan sumber belajar seluas. Ya, jadi sumber belajarnya tidak hanya buku, tidak hanya guru. Nah, kalau daring ini banyak sekali, terutama di internet ya, banyak sekali buku-buku elektronik, banyak sekali video-video tutorial di YouTube dan seterusnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi luas sekali sumber belajar kita ketika pembelajaran dalam bentuk daring. Ya, dan pemberian bantuan bagi guru dan siswa yang mengalami kesulitan mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti tahun kemarin ada program bantuan bagi siswa-siswa yang kurang mampu berupa paket data dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Membiasakan perilaku sehat sesuai protokol kesehatan. Nah, ini sudah berulang-ulang ya, kita ingatkan. Pertama, pakai masker. Kemudian physical distancing atau jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian kalau Anda batuk bersin, harus pakai etika, harus ditutup, ya. Kemudian gerakan hidup bersih dan sehat. Jadi biasakan seperti itu. Tahapan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai tatanan normal baru atau protokol kesehatan. Nah, ini skemanya pemerintah daerah. Ya, jadi mungkin ini pertama saya baca sekilas saja. SMA dan SMK tahap 1 mungkin Juli Agustus. Ini paling cepat bisa dibuka tahap 1. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak ya belum. Ke tahap 2 di bulan September Oktober. Atau nanti tahap 3 dan seterusnya. Ya, bisa jadi Januari Februari baru dibuka. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, kenapa? Karena ya demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Nah, ini untuk asrama saya lewati saja. Nah, ini tahapan pembukaan penyelenggaraan pendidikan sesuai kebiasaan baru. Ya, dari atas ya, tahap belajar dari rumah. Nah, pada masa pandemi ini semua pendidikan menyelenggarakan pendidikan belajar dari rumah seperti yang sekarang kita laksanakan. Tahap pembuatan model video. Ya,
Persiapan diawali dengan pembuatan video penyelenggaraan pembelajaran. Nah, ini banyak, nanti mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar nanti akan berbagi dengan kalian, akan share tentang banyak video ya, seperti inilah contohnya ini ya. Nanti mungkin ada bisa melalui media sosial SMA Negeri 1 Singorojo, salah satunya YouTube channel SMA Negeri 1 Singorojo, nanti bisa dibuka. Di situ nanti Bapak Ibu guru akan berbagi video-video pembelajaran. Nah, ini lebih enak, lebih menarik karena apa? Jadi ada bisa memutar materi penjelasan Bapak Ibu guru berkali-kali. Ya, ini malah lebih efektif, lebih bermanfaat, Kak. Jika Anda sekolah di kelas, mungkin sekali rumah lupa, ya sudah. Tapi kalau ini Anda lupa, bisa buka channelnya, videonya. Nah, berulang-ulang, nah, jadi bisa lebih paham. Di mana saja bisa, di rumah bisa, di jalan bisa. Nah, ini lebih efektif atau lebih apa ya, lebih bermanfaat katakanlah. Lebih mudah ya, lebih mudah diakses katakanlah begitu. Tahap simulasi. Persiapan simulasi secara ketat dan terbatas pada satuan pendidikan di kabupaten tertentu. Nah, ini nanti awal-awal. Kemudian tahap perluasan, kalau simulasi lancar nanti diperluas, kalau satu sekolah jadi beberapa sekolah. Dan tahap pembiasaan baru ya, di penyelenggaraan satuan pendidikan selanjutnya dilakukan secara selektif dan bertahap berdasarkan pemeriksaan daftar periksa dan konsultasi dengan gugus tugas. Jadi mungkin kalau sudah ada satu aman, 2 sekolah, 3 sekolah, 1 kabupaten, 2 kabupaten, ini secara bertahap. Pola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, yang pertama ini yang kita laksanakan ya, PJJ atau belajar dari rumah. Pembelajaran menggunakan sarana teknologi dengan jadwal dan jam belajarnya diatur sedemikian rupa. Ya, ini sudah kita laksanakan. Dan sudah saya jelaskan tadi. Jamnya juga kita sesuaikan. Mungkin besok Anda bisa melihat di bagian wali kelas jam pelajarannya, kemudian waktunya, metodenya begitu. Pola belajar kombinasi antara belajar dari rumah dan shift. Jadi bisa ini peserta dijadwalkan hadir ke satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi mungkin nanti bisa jadi kalau sudah memenuhi syarat bisa anak-anak belajar ke sekolah namun shift mungkin bergantian atau 50% 50% atau seperti apa, nanti kita tunggu. Pola belajar secara bergantian atau shift. Nah, ini dengan pola belajar dengan pembiasaan protokol baru ya, pembelajaran dilaksanakan dengan prosedur yang ketat dan protokol kesehatan yang terstandar melalui pemantauan yang intensif dan evaluasi berkala. Ini yang nanti paling maju ya, paling terakhir. Harapan belajar sesuai protokol kesehatan. Jadi pembelajaran harapannya berjalan sesuai protokol kesehatan. Belajar dengan pola baru dan cara baru belajar mengajar ya, seperti tadi. Pemanfaatan teknologi, memperhatikan protokol kesehatan dan seterusnya. Belajar kuasai teknologi informasi untuk pembelajaran ya. Ini salah satu manfaatnya ketika ada pandemi seperti ini, semuanya yang biasanya gaptek tidak tahu teknologi, wah jadi pintar teknologi, menggunakan WA group bisa, menggunakan kelas bisa, menggunakan Google Meet bisa, Microsoft 365 bisa. Ini salah satu manfaat dari teknologi ini. Dari pandemi ini bisa menguasai teknologi. Adaptasi perubahan lingkungan dan tantangan baru yang tidak terprediksi. Ya, seperti sekarang ini kan ada pandemi ini tidak terprediksi. Belajar mandiri untuk kompetensi berkelanjutan, long life education ya. Dengan pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya yang ditekankan adalah belajar mandiri. Jadi Anda di rumah, ini Bapak Ibu guru mungkin tidak bisa memantau seperti di kelas. Jadi tergantung Anda, nanti Anda bagaimana mengikutinya. Ya, kesuksesan Anda ditentukan Anda sendiri. Anda di rumah mau mengikuti dengan serius bisa, atau mengikuti dengan santai tidak mengikuti juga bisa. Ini pilihan ada di Anda sendiri. Ini namanya belajar secara mandiri.
Nah, saya lanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh sesuai kebiasaan baru. Pembelajaran jarak jauh ini yang pertama, sesuai dengan kebijakan pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah. Menjamin keberlangsungan pendidikan. Nah, jadi ini pendidikannya harus terus berjalan walaupun di masa pandemi. Keselamatan dan kesehatan warga sekolah adalah yang utama. Nah, jadi walaupun atau bisa dikatakan pilihan pembelajaran jarak jauh ini agar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, dan terutama siswa. Prinsip tidak membahayakan. Apa maksudnya? Ya, tidak membuat siswa stres, orang tua stres, siswa stres. Makanya kita sesuaikan nanti waktunya, materinya kita sesuaikan. Realistis, sesuai kondisi peserta didik dan tidak memiliki ekspektasi berlebihan. Jadi kita sesuaikan nanti. Ya, jadi targetnya juga berbeda dengan pembelajaran di sekolah. Komunikatif, selalu menjalin komunikasi lah. Ini harapannya seperti itu. Nanti akan ada WA group melalui wali kelas, bapak ibu guru harus komunikasi efektif. Jadi anak-anakku nanti kalau yang pembelajaran tidak paham, ada pertanyaan dan seterusnya, tanyakan langsung pada bapak ibu guru. Mau konsultasi, tanyakan pada wali kelas, pada BK secara langsung. Inklusif, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan siswa. Nah, ini nanti pembelajarannya juga harus memperhatikan konteks budaya, karakter siswa juga. Penyelenggaraan PJJ, pelaksanaannya ini alternatif PJJ yang pertama secara daring. Nah, ini yang kita laksanakan daring full atau online. Bisa juga kombinasi daring dan luring. Luring itu jadi jarak jauh tapi tidak melalui internet gitu ya. Jadi semacam Anda ngambil soal atau materi ke sekolah kemudian bawa pulang dipelajari di rumah. Tapi tidak kita pakai, ini kita hanya pakai yang daring. Bisa juga luring atau offline saja. Desain pembelajaran dan penilaian. Pemilihan desain pembelajaran sesuai kondisi sudah saya jelaskan tadi. Pengembangan blended learning dan atau project. Nah, ini juga saya sudah jelaskan. Jadi bisa juga bentuk project based learning. Pengembangan penilaian yang terencana dan terukur. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi penilaiannya, jadi nanti juga disesuaikan karena jarak jauh kan tidak mungkin Anda ulangan di sekolah. Ya, bisa jadi nanti ulangan melalui Google Form, bisa jadi ulangan melalui kelas dan seterusnya. Nanti silakan nanti diikuti aja bagaimana Bapak Ibu guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kesiapan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, ini juga penting. Siapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, dan media lainnya. Jadi anak-anakku walaupun di rumah tetap ini harus ada bukunya, ada alat tulisnya, ada medianya. Ya seperti ya, handphone atau laptop ini juga. Pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru ya, walaupun hanya lewat WA atau telepon, silahkan berkomunikasi. Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Ya, silahkan Anda pilih di rumah itu cari tempat sendiri yang kira-kira nyaman ya. Kalau bisa jangan di depan TV ya, nanti tidak konsen. Nyaman, fokus untuk belajar. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan dan serta tujuannya. Nah, jadi nanti atau besok mungkin dibagikan jadwal ya, pahami pelajarannya apa, siapa gurunya, dimulai kapan, berakhir kapan, harus diikuti. Aktif dalam berdiskusi dengan gurunya. Jadi nanti kalau melalui website Jaga Ratu ada itu kolom chatnya, Anda harus aktif ya, harus hadir, masuk, aktif, tanya apapun kesulitan Anda tanyakan kepada Bapak Ibu guru, jangan malu-malu karena ini Bapak Ibu guru tidak tahu, mungkin karena kalian di rumah kalian paham dan tidak. Nah, kalau Anda tidak aktif nanti sulit ya, nanti dipantaunya sulit. Jadi silahkan Anda aktif berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Kesiapan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kita tidak pakai ya. Kalau jarak jauh ini ya seperti jelaskan tugas dari guru dan ya dan seterusnya ya, mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran dan seterusnya, ini kita
kita tidak pakai, hanya kita pakainya yang daring. Kesiapan orang tua, jadi orang tua juga ya, intinya kalau orang tua kami harapkan bisa mendukung putra putrinya, mendukung kalian belajar secara jarak jauh, baik motivasi, fasilitas, waktu, dan dukungannya. Ini kalau luring ya, jadi orang tua yang mengambil materi ke sekolah tapi kita tidak pakai, orang tua yang mengumpulkan tugas ke sekolah kita tidak, sementara ini tidak pakai, kita hanya memakai yang sistem daring karena ini dirasa juga bisa lebih aman. Nah, penutup, pembelajaran di masa pandemi memerlukan perubahan mindset belajar. Apa itu? Belajar bagaimana belajar dan belajar dalam situasi baru untuk memperoleh pengalaman baru belajar. Jadi di rumah itu Anda belajar sendiri, bagaimana cara belajar saya yang efektif. Belajar bagaimana belajar. Dan belajar juga dalam situasi yang tidak menentu yang baru seperti ini. Pembelajaran pada masa ini memerlukan kearifan dan kesabaran, bahwa belajar bukan semata-mata capaian hasil, melainkan pemerolehan pengalaman melalui proses belajar yang menantang dan penuh seni perjuangan. Ya, ini betul. Jadi kita belajar di rumah ini harus arif dan sabar, karena tidak seperti kalau di kelas ya. Nah, ini kita harus benar-benar belajar secara mandiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan dengan media yang disesuaikan, bisa di WA group atau di media sosial yang disediakan ya. Atau nanti kalau masih ada pertanyaan kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Singaraja khususnya di masa pandemi ini, silakan Anda berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas atau BK, ditanyakan seperti apa detail. Kalau nanti mungkin masih ada kesulitan, bisa dikonsultasikan kepada saya. Oke, baik, terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah informasi yang saya sampaikan itu datangnya dari saya sendiri. Nah, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat datang di SMA Negeri 1 Singaraja. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.